ini gue cukup kasih tahu barangnya aja, dan ini gue dapat dari perjalanan astral, ibaratnya hadiah. Ya. Iya. Kok sensitifnya? Ya. Kenapa sih Ki? Karena dia lagi komunikasi sama Ki sumpah. Tuh. Ya sebenarnya ada hal yang pengen gue tanyain sih ke lu. Dari tadi kan lu terus nih yang nanya ke gue, gantian gue nanya ke lu. Lu sendiri pernah punya nggak kayak pengalaman gaib apa, ngalamin hal apa di soal gaib? Pernah nggak ngalamin? Kalau gue pribadi, gue tuh mungkin kayaknya sensitivitasnya nggak tinggi ya, kayak dan bersyukur banget nggak bisa ngeliat, nggak bisa mungkin ngerasain sekedar merinding doang, dan alhamdulillah gue nggak bersyukur, gue nggak mau juga ngeliat, gue juga nggak mau ngerasain. Cuma kalau dibilang mistis, keluarga gue itu lumayan mistis. Karena keluarga gue itu dari Kalimantan, keturunan Kalimantan. Nyokap gue bokapnya Dayak asli. Karena Kalimantan itu kan sebenarnya terkenalnya mistis, banyak mitos, kuat mistisnya. Jadi selama ini gue, walaupun gue nggak ngerasain, gue pribadi nggak ngerasain, tapi keluarga gue tuh mistis. Nyokap gue tuh yang sering ngerasakan gitu. Karena disebutnya tuh iga jarang. Oh jadi nggak boleh kesel sedikit, nggak boleh nangis sedikit, langsung. Iya, betul. Kerasukan. Kayak dia tuh nggak bisa yang dibikin capek. Kayak even gue berantem sama abang-abang gue hal sepele pun dia akan tetap kayak yang pegel, nangis, masuk lah. Intinya kondisi fisiknya nggak boleh lemah, batinnya nggak boleh lemah. Karena memang kalau keturunan agak susah juga kan? Iya benar. Dan sebenarnya nyokap tuh kalau bisa kayak gua, bisa dibilang kayak gua. Gimana nih maksudnya bisa kayak lu nih gimana nih? Jadi kan dia kalau soal peka banget kalau dibilang kayak gitu. Iya. Dibilang ada turunan pasti. Dibilang ada yang ngikutin ada. Gitu ya. Iya. Enggak nyokap doang. Makanya lu susah banget buat kesurupan. Iya kalau. Iya. Dan mungkin nggak pernah. Gue pernah sekalinya sakit, nggak kesurupan, nangis kayak yang tadi awal lu bilang. Kayak tiba-tiba nangis karena sakit. Padahal cuma sakit, tapi gue nangis sampai kayak yang kejer banget, kegerungan. Sampai bokap gue ngira gue kesurupan. Ini siapa? Sampai bokap gue nanya, bahasa gue tuh di rumah, ini, tapi gue nangis gue tuh kejer banget. Tapi kayak pengen berhenti nggak bisa, kayak mungkin ya itu dia berdampingan, dia nggak bisa masuk ke gue gitu. Tapi kenapa nyokap gue mudah, sedangkan gue susah? Karena ya gini ya gue jelasin ya, nyokap itu beda dimensinya yang dipegangnya sama punya lu. Nyokap yang di belakangnya dia agak lemah, jujur aja agak lemah. Tapi kalau yang di belakang lu kuat banget, jujur aja. Oh gitu. Iya. Jadi makanya gue susah banget buat kesurupan. Lu pun buat jadi mediator ya, nggak bakal bisa. Tapi kalau nyokap, gue jadi mediator pun belum tentu. Nggak bisa. Gue nyerah. Even lu mau masukin mediasi ke gue. Iya, gue bisa nih mediasiin lu. Tapi tenaga gue kekuras. Dan gue harus komunikasi sama yang belakang lu, minta izin. Dan nyokap bisa sembuh kalau gue bisa komunikasi sama yang di belakang lu. Gitu. Iya. Memang. Gue harus tahu asal usulnya dia dari mana. Tapi lu bisa nggak kelihatan dari jauh kayak gini? Iya, mana fotonya nyokap gue nggak tahu, foto nyokap lu gue nggak tahu, rumah lu gue nggak tahu. Nanti di belakang layar bisa ya, boleh ya? Bisa jadi. Ya, lu pun juga capek lah namanya. Lagi tidur bareng tahu-tahu kesurupan. Gue dari zaman SD nyokap gue gitu. Dari yang awalnya gue kabur, nangis. Jadi nyokap tuh nggak bisa ngontrolnya, maksudnya setiap dia ngelihat hal yang kayak gitu langsung. Jadi dia nggak bisa, lu harus gue sekat. Dia nggak bisa kayak gitu. Jadi ya udah masuk. Jadi nggak bisa kekontrol dia.
Dan Tapi gue pun sebenarnya- bakalan jadi kayak nyokap kalau nggak ada yang kontrol gue. Tapi sebenarnya kalaupun yang di belakang dia nggak kuat, kalau dari dirinya dia sendiri kuat sebenarnya bisa kan Ki? Dan itu tergantung dari iman diri masing-masing. Iya, betul. Nyokap jarang kan buat ngelakuin ibadah. Semoga bisa menjadi lebih baik lagi. Iya, jadi itu intinya. Ya, buat lu yang di belakang lu, gue jelasin singkatnya aja ya. Jadi yang di belakang lu ini asalnya benar-benar dari Dayak. Ya, Memang lagi sih, sumpah. iya. Kok sensitif ya? Jadi, ya. Kenapa sih Ki? Karena dia lagi komunikasi sama Ki sumpah. gua. Tuh. Aduh, gue takut dibilang settingan. Kenapa Ki? Nggak apa-apa, ini komunikasi. Bukan Ki yang sedih. Kenapa? Iya. Jadi dia sebenarnya dari dulu, dari lu kecil dia jagain lu seperti layaknya ayah lu sendiri. Tapi dia ya. Dayak. Gue nggak pernah bahas ini gimana pun. Iya, dia Dayak. Gue nggak pernah nanya. Dan baju adat Dayak lu tau? Tahu Ya udah. Dia pakai kalung. perempuan. Laki. Gue nggak pernah bahas ini. Jadi banyak banget Makanya orang. kemarin gue nggak mau bahas yang kita lagi nongkrong bareng. Gue takutnya lu kayak gini, sensitifnya baru perasaan, bener nggak? Iya bener. Lu yang Kenapa? bilang Tapi kenapa? awalnya Kenapa gua sedih? gua nggak sensitif, gua nggak terlalu peka. Di sini lu bakal ngerasa bener-bener sensitif. Tapi kenapa gue sedih? Iya, batin lu yang main. Kayak gitu. Jadi selama ini gue selalu dengar cerita orang, diliatin. Memang gue nggak pernah ketemu orang yang kayak lu punya kelebihan kayak gini, dan gue kayaknya nggak perlu nanya-nanya deh. Cuma kayak sering aja gitu pengen tahu nih orang-orang tuh katanya ada ya di belakangnya tuh ada gitu. Dan abang gua bener-bener abang gua yang kedua, dia sempat cerita-cerita kayak, kan gue bilang keluarga gue itu memang mistis. Jadi Iya. kita banyak banget cerita-cerita mistis. Kalau lagi ngumpul keluarga pasti cerita mistis. Dia pun sama, dia sempat diliatin sama yang mungkin punya kelebihan kayak lu, dan dia sama Dayak. Dan dia bilang banyak, entah beberapa bawah mandau atau segala macam, gue nggak tahu. Jadi tapi gue ngerasa mungkin gue sih nggak tahu ya kalau gue apa gitu. Karena memang selama ini nggak pernah ketemu orang kayak lu, nggak pernah tahu bener-bener emang gue tuh ada apa sih, kenapa. Intinya gue nggak pernah, yang gue rasa gue nggak pernah peka, gue memang nggak sensitif. Ya udah gitu. Yang Dan penting gue bisa. Dia cuma bilang suatu saat lu bakal tahu dia siapa. Dia cuma bilang gitu. Dia nggak mau gue bukain dia namanya siapa, dia dari mana. Biasanya kalau kayak gitu keturunan Ki. Ya. Berarti Karena darah lu benar-benar darah asli Dayak. dari tadi penjelasan lu nih Ki, gua beberapa cerita sih, maksudnya gua mungkin bakal cerita satu hal ini tentang nyokap gua kesurupan. Jadi dari tadi tuh kan lu nekenin darah gua kuat. Jadi selama ini tuh gua tuh selalu kayak yang bilang gua tuh nggak kuat darahnya karena dari nyokap. Paham nggak maksud gua? Karena yang kita lihat selama ini kan kita tuh bawa nama bokap. Iya. Bener nggak? Paham kan maksud gue? Jadi kekecewaan gue sendiri gitu, kayak sepupu gue yang lain tuh dari bokap Dayaknya, sedangkan gue Dayaknya dari nyokap. Gue tuh lumayan excited banget sama Dayak, kayak pengen banget tahu waktu pulang kampung gue bisa sebahagia itu, karena menurut gue nggak tahu, gue memang kayak senang aja gitu. Tapi setiap kali ngobrol, kita kan sering ngobrol cerita tentang ya mistis lah, tentang di Kalimantan gitu. Gue selalu bilang, kita tuh kan gak kuat gitu. Karena kita tuh dari mama, kita tuh kuat kalau dari ayah gitu kan. Dan gue selalu ngomong kayak gitu. Sampai akhirnya entah gimana, tapi gue gak apa-apa kan cerita. Enggak apa-apa. Entah gimana ceritanya, nyokap gue tuh ada aja gitu hal yang dia lakuin gak make sense. Maksudnya entah buang sampah padahal di dalam ada tong sampah, dia keluar rumah buat buang tong sampah doang. Sampai akhirnya pas dia bangun, dia kesurupan yang menurut dia itu dahsyat banget dari sebelumnya. Nggak pernah dia rasain sedahsyat itu sebelumnya. Dan namanya gue nggak tahu, gue nggak bisa ngeliat kayak lu. Mungkin kalau gue kayak lu, gue tahu apa nih yang masuk sama dia nih apa nih, dia ngeliat apa sebelumnya. Cuma dari situ
gue benar-benar nggak tahu apa. Dia cuma bilang itu dahsyat banget, dan dia begitu sempat kesal sama gue karena gue yang selalu ngomong kita tuh nggak kuat. Sebenarnya itu bentuk kekecewaan gue, kayak yang ih gue tuh excited banget loh punya keturunan kayak Dayak. ibaratnya persepsi lu yang lu bilang darah lu Iya, kuat iya, dipatahin di situ. Iya benar. Karena dari situ gue sering debat banget sama nyokap gue sama abang gue, kayak enggak, kita tuh tetap darah, nggak bisa kayak yang gitu. Terus gue masih kekeh kayak yang tapi kita tuh dari mama gitu, kita kan kuat kalau dari ayah gitu. Akhirnya dari situ gue setelahnya bla 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 sama gue kesurupan, kayak yang dia sempat ngedoain, kayak nggak tau lah, gue nggak tahu dia nyebar doa apa. Pokoknya dia kayak nyebar doa ke rumah, ke orang-orang yang ada di situ. Akhirnya udah keluar, si nyokap gue cuma bilang kayak nggak tahu ini tuh kayak pusing banget, kayak capek banget, bener-bener capek banget. Dia tuh sampai yang ngos-ngosan banget gitu Ki. Sampai akhirnya kenapa tuh? Sampai akhirnya dia bilang, gue tuh kesel sama lu. Selalu setiap habis kesurupan tuh kayak gue tuh kesel banget sama lu dari tadi. Nyokap gue tuh memang gue lu karena dia Betawi juga. Gue tuh sempat kesel sama lu tuh ngomongnya yang begitu mulu. Dari tadi tuh hati gue tuh kesel. Akhirnya gue bergerak keluar, ada yang nungguin ternyata di luar. Dan dia nggak tahu itu apa. Ya udah, jadi kayak keluarga nih yang lagi ngobrol ini cuma kayak persepsi aja. Oh mungkin itu memang kulit kita yang dari Kalimantan kali ya, karena kita dari tadi. Menurut lu gimana Ki? Kayak bener-bener bisa nggak mereka kepanggil karena cicit-cicitnya lagi ngomongin? Bisa. Gue pun kalau sekarang lagi ngomongin lihat gue nih, pasti dia di sana kan? Bisa datang. Dan apalagi di situ ada orang yang benar-benar jadi mediatornya, benar-benar gampang dia buat masuknya. Dia pun mantau kita. Saat lagi diomongin. Iya. Buat lu ngapain ngomongin gue? Doain gue mendingan. Kadang mereka nggak sering dibahas. Iya. Cuma kadang kalau kayak kita nih, karena kita nggak pernah ketemu mereka nih, cucu dan cicit-cicitnya tuh kayak yang pengen tahu. Iya, kayak seru kali ya gitu, kayak karena excited gitu lah sama Dayak, karena oh gue tuh punya keturunan. Iya, dia kan dikasih tahu. Ini loh gua. Akhirnya dia nggak ngomong apa-apa. Ya ibaratnya maksudnya dia tahu nyokap lu itu ngerasain hal itu yang benar-benar tenaganya kuat. Datuk ya bilangnya. Itu persepsi langsung dari abang gue aja sih. Benar kok itu. Benar-benar gue dari. Lu bisa ngeliat ke masa itu? Bisa dong. Dan itu beneran. Apalagi gue kalau udah ke rumah lu, gue bisa tahu di mana salahnya. Kemarin gue udah sempet bilang nyokap sih, cuma dia cuma tipe-tipe kayak ya nggak apa-apa kalau mau kesini main aja kayak temen-temen yang biasa, asal jangan banyak ngomong ke mama. Maksudnya jangan banyak, gimana ya, cara ngomongnya mungkin kan lu bisa tahu lah, kayak kalau orang yang sensitif kayak gitu kan, saat orang kayak lu yang disebut punya kelebihan, cara ngomongnya salah dia akan lebih sensitif. Karena lu sama-sama peka sama dia, jadi dia lebih sensitif, lu pun sensitif. Gue pun anak-anak ada yang pengen gue bilang, ada yang enggak, ada yang gitu. Dan tadi kayak jangan diomongin, yang ini jangan diomongin, yang ini jangan diomongin, kayak gitu. Tapi bener Ki, gue tuh selalu penasaran karena bener itu. Gue pun pernah ngerasain hal itu, gue ngeliat duit gue sendiri, dia cuma mukanya nggak kelihatan, dan itu karena mereka memang nggak kenal. Iya, dia pakai sorban putih, baju putih terang cahaya terang banget. Dan dia cuma nanya, Pak ini siapa yang biasa ngomong kayak gini? Jawabannya halus banget, cuman ngasih tahu, nasihatin kalau udah punya ini bantulah sama, dia bilang gitu. Jangan pernah pamrih sama orang gitu. Terus juga jangan sampai ngeduluin orang lain sebelum keluarga. Harus duluin keluarga. Dia bilang gitu. Keluarga nomor satu. Terakhir dia cuma bilang ibadah yang ditinggal. Karena gue sering banget kelas subuh, kelas
Dulu sebelum dapat kayak gini. Karena gua mungkin kalau gua jadi lu atau lu di situ ada di keadaan itu, mungkin lu bisa lihat ya Ki, kayak yang memang siapa yang Ya auranya juga pasti kerasa di gua. gitu. Iya. Nyokap lu aja itu ngerasanya dalam banget auranya. Parah banget, Gede iya. banget. Gimana gua di situ. Yang lu bisa ngeliat. Tapi di sisi lu yang sekarang, kalau gue cerita dari situ lu bisa kayak di ke situ nggak sih? Dan itu benar. Karena gue nggak pernah tahu, keluarga gue pun nggak ada yang selama ini tuh cuma kayak persepsi aja, kayak cuma batin aja. Ini tuh duit kita gitu. Dia tuh datang nunjukin karena dari tadi lu nggak percaya gitu. Ibaratnya persepsi lu tuh dipatahin di situ. Lu jangan ngomong kayak gini, lu salah. Berarti gitu. Dari situ sih gue langsung kayak gue bersalah, oke. Nah, Gue bersalah, akhirnya gue ya udah maaf ya mah. Berarti memang kita emang ya kuat, nggak entah dari nyokap entah dari bokap, ya emang ada darah ya lu ada darah, intinya gitu kan. Gue pernah dengar perjalanan supranatural. perjalanan astral kan. Perjalanan astral. Nah, Itu apaan sih maksudnya? Gue sih nggak pernah yang jadi sampai sedalam itu tau. perjalanan astral itu dimana sukma kita kelepas sama raga kita. Itu yang dinamain Drobo Sukmo. Sukma tuh maksudnya ruh. Ya. Oke. Jadi di dalam badan kita itu, mohon maaf kalau gua salah, di dalam badan itu kita punya 4 sukma. Silahkan baca sendiri penjelasannya. Ini persepsi dari lu aja ya. Persepsi dari gua, menurut gua. Nah, di situ kita melakukan perjalanan astral di mana raga kita duduk di sini, sukma kita bisa jalan kemanapun kita mau. Dan itu sangat beresiko tinggi. Bisa nggak balik lagi mas? Bisa nggak balik lagi. Entah kita di perjalanan astral kita dihadang sama makhluk yang benar-benar kuat, yang benar-benar pengen ngejadiin kita budak. Dan kalau sukma kita nggak balik, kita ada 2 kemungkinannya. Kita meninggal langsung atau kita gila. Itu kenapa orang banyak yang ngilmu jadi gila. Orang kan bilangnya nggak tuntas ngilmunya. Itu karena dia ngelakuin hal itu. Tujuannya apa Ki? Tujuannya gini, dia pengen tahu bener nggak di sini ada sesuatunya. Kadang kan ada yang bilang kayak contohnya gunung-gunung banyak yang dipakai buat pesugihan. Dia pengen tahu ke sana, pengen lihat gimana benernya pesugihan itu, dan pengen ngelakuin pesugihan itu. Paham nggak? Paham. Nah, kayak gitu. Tetapi banyak orang yang ngelakuin hal itu ilmunya belum cukup udah ngelakuin Drobo Sukmo. Itu repot. Oke. Nah, makanya banyak orang yang gila gara-gara hal itu. Makanya jangan sampai ngelakuin hal itu kalau ilmu belum cukup. Gue pun masih takut kayak gini. Tapi lu udah pernah? Udah pernah Drobo Sukmo. Apa yang lu dapat dari segala macam perjalanan itu? Banyak. Berapa kali lu? Maksudnya? Pernah sampai seminggu sampai 2 kali. Maksudnya tuh Jadi gue tuh awal gue ngerasain gue bisa Drobo Sukmo ya. Gue zikiran malam. Tahu-tahu ini kaki kayak melayang. lu berasa terbang? Pas gue melek, gue ngelihat gue lagi zikiran. Gue kaget di situ. Gue bilang apa gue mati? Itu benar apa enggak ya? Kayak Bener-bener. mungkin orang-orang yang nggak pernah ngerasain mistis akan ngerasa di Bohongan. situ apa sih, cerita apa sih gitu. Cuma kalau orang Sukmo, gue percaya sih. Dan gue abis dari gue ngelihat gue lagi zikiran sendiri, gue sampai gue gini-gini, gimana cara masuknya? Gue bilang gitu. Terus ada sebelah gue yang ngebimbing dia, ayo ikut, dia bilang gitu. Kita lihat dunia lain. Kita lihat gimana sih kehidupan dunia lain selain di dunia nyata, dia bilang gitu. Berarti kalau lu nggak sendirian karena lu ada yang dampingin. Iya, kalau sendirian gue ngomong gitu nih. Oh, lu mau karena lu Ada tahu yang ada yang dampingin, dampingin. iya. Kalaupun nggak ada, lu nggak akan mau. Nggak akan mau. Oke. Ada yang dampingin gue yang namanya ke kerajaan gaib. Ya lu beneran. Iya, itu yang namanya gue ngeliat kerajaan gaib baru pertama kali ya gue cuman melongo-melongo doang kayak orang bego. Itu
Itu berapa lama tuh durasi lo? Dari jam 1 gua duduk zikiran, selesai itu tahu-tahu gua disuruh cuman gua di depan badan gua cuma disuruh udah merem. Gua 5 detik gua melek lagi, gua udah bangun, dan itu udah orang sholawatan sholat subuh. Berarti perkiraan jam 4-an kayaknya ya, 4:15-an. Ya, pas gua bangun ya gua duduk lagi, kaki benar-benar sakit. karena laga lu ya memang udah begini aja ya. Terus selama perjalanan itu banyak banget dari yang namanya gue dikasih tahu pusaka yang bagus kayak gimana, yang jeleknya kayak gimana, jenis-jenis siluman yang lain gimana, kayak gitu. Lu lihat semuanya? Gue lihat semuanya. Yang namanya kuyang, yang namanya apa, kepalanya kuda, kakinya manusia ada, yang namanya kepala yang siluman harimau ada. Tapi di situ lu adalah diri lu sendiri, maksudnya lu takut ya takut. Iya. Dan gue cuma dibilang, kalau kamu ngelakuin terus semua ini, jangan pakai nama asli. Pakailah nama saya. Dia bilang gitu. Maksudnya memang akan ada yang nanya-nanya gitu? Banyak. Siapa yang tanya? Ada yang menghadap kayak ibaratnya ketua geng lah. Ngapain kamu ke tempat saya? Saya cuma silaturahmi, terus dia ya ibaratnya nunjukin kekuatannya sampai nggak bisa tembus, sampai minta maaf, akhirnya jadi teman. Kalau kesini bilang, kalau ke daerah saya bilang gitu. Dan alhamdulillahnya kalau daerah Jawa Barat, Jawa Timur, yang gue belum pernah daerah Kalimantan, karena daerah Lampung gue belum pernah sama sekali di sana. Dan mungkin ya gue bantu apa? Tapi yang ngedampingin lu itu posisinya lu emang kenal? Iya, kenal. Ya kan yang pertama kali tadi yang gue ceritain. Yang lu ketemu pas tahajud? Iya. Oh, dia yang dampingin Dia lu? yang dampingin sampai sekarang. Berarti dia ngikut terus dong kan? Iya. Dan sekarang pun pendamping gue ya, pendamping sih, yang namanya pendamping Allah ya, itu kodam namanya. Kodam gue ya alhamdulillahnya nambah, terus juga kita nambah ilmu juga, nambah manfaat buat orang lain. Karena kan banyak hal-hal mistis yang nggak bisa gue jelasin. Kenapa gue bisa nambah kodam, bisa ada kodam mau ikut ke gue, itu nggak bisa gue jelasin kayak gitu. Dan gue pun nggak berpatokan, nggak stuck, udah gue sampai sini aja, ngapain gue sholat lagi, tau gue udah bisa. Gue nggak mau kayak gitu. Di umur gue yang masih muda pun gue juga pengen kayak anak muda lain. Kenapa sih orang anggapnya gue kalau udah ngomong benar-benar kayak orang tua, padahal di umur gue yang segini. Ya, gue nggak mau kayak gitu. Udah lu sama gue tuh udah teman aja biasa, jangan nanya-nanya yang aneh-aneh, lu cukup tahu aja. Kadang ada satu sisi gue benar-benar capek banget kayak gini, gue nggak mau kayak gini. Pernah ada satu sisi kayak gitu. Biasanya apa kayak yang umumnya lu Ya, ngerasain capek? gue ngerasain capek tuh kayak gue pengen tidur normal, gue pengen kayak anak-anak lain, maksudnya main apa aja boleh, maksudnya kan dari sini ada yang jangan ke sana, tapi ini gitu loh. Jadi di Tanpa posisi ada- lu yang sekarang lu jadi banyak ketahan karena Iya kayak gitu. selalu ada batin yang suka. Ada yang batas. Ya. Jangan kayak gini, dia bilang gitu. Ini tuh gini. Berarti itu Ya. nggak enaknya ya. Nggak enaknya sebenarnya kayak gitu. Terus juga sampai gua yang muntah darah segala macam, gua nggak pengen sebenarnya kayak gini. Biasanya lu muntah darah kenapa sih? Ya, adalah sampingnya. Oh. Adalah Cuma nggak yang tiba-tiba lu muntah darah Nggak, karena nggak. dia gangguin lu kan? Enggak. Kecuali emang itu dia auranya benar-benar besar dan guanya kalah. Pernah tapi. Pernah kejadian. Kenapa dia gangguin lu atau? Serangan kayak gitu. Yang dia namanya santet, gua pernah santet. Ada orang yang ngirim. Ada orang. Dari situ lu kadang bisa tahu nggak? Hmm. Lu bisa tahu kan? Akhirnya lu Dari yang ngelakuin apa? pertama dia kirim burung hitam, cuman sampai depan tangga gua dan burung itu mati, nggak sampai dalam. Dan gua melihara lele di yang bak itu gede di depan tangga gua. Kondisi lele depannya, tahu-tahu mati semua. Terus dari yang gua pengen bener-bener apa sih yang lu kirim? Gua ngerasain sendiri di badan gua, dan nyokap yang lihat keluar belatung dari perut gua. Benar-benar keluar dari. Nyokap gue sendiri yang lihat dan ada buktinya. Gue bilang, Ma jangan kaget ya, lu mau ngapain, sini dulu, pengen ngerasain gimana rasanya disantet. Gue bilang gitu.
jangan ngada-ngada, kata nyokap gitu kan. Namanya nyokap kan khawatir. Enggak apa-apa kok. Itu bener-bener yang oh gini ya, rasanya sakit banget beneran. Jadi di perut lu tuh kayak bener-bener perut lu diperes sama Itu yang namanya sakit. dan gua keluarin gimana? Udah gua. Itu setelah lu keadaannya Jadi udah gua buka badan gua keluarin dari perut, gua pencet kayak gini keluar di. Dan perut gua nggak berdarah sama sekali. ini keadaannya setelah lu ngerasa udah dapat kelebihan ini atau Iya udah. Iya mana mungkin gua berani masukin santet itu sendiri kalau gua belum bisa sesuatu. tapi lu udah tahu dari situ tujuannya siapa dia, tujuannya. Iya tujuannya gue udah tahu ya, silahkan kalau mau nyerang silahkan, nggak bakalan gue senang balik. Saya gue nggak pernah kayak gitu. Tapi seenggaknya lu jaga aja, Iya. pagerin aja diri lu sendiri tanpa lu balas. Gue pernah sekali ngebales, gue udah jangan gitu, ngapain kayak Dan gitu. lu tahu alasannya? Tahu. Akhirnya ya udah aja gitu. Dan gua nggak mau balas. Ya kayak gitu sih intinya. Sering, apalagi kan bokap usaha kan, pasti ada dong saingan bisnis meskipun bisnisnya beda. Oh, I see. Pastilah ada aja. Nah, makanya dari situ gua sering ngalamin yang namanya jangan tidur jam segini. Kayak belum lama malam Selasa kemarin, gue pengen banget tidur normal. Jam 2, jam setengah 2 itu gue udah matiin HP, udah mau tidur, mati lampu sampai jam 4. Itu di rumah lu? Iya. Aduh, sampai gue bikin status bener-bener nggak bisa tidur normal. Kayak ada aja setiap pengen tidur normal tuh pasti ada aja. Biasanya itu kenapa Ki kalau sampai ke mati lampu pun, dan itu rumah lu bukan cuma kamar lu kan? Semuanya, jadi di daerah gua doang itu mati lampu. Boleh ditanya sama temen gua si Gendut. Biasanya itu kenapa kalau yang Aneh, makanya gua juga aneh. dan lu sendiri nggak tahu? Entah mungkin ya gini, dicari kelemahan gua, dicari gua kapan nih waktu lossnya dia, kayak gitu. Paham nggak waktu lossnya? Tahu. Dan tujuannya? Ya tujuannya emang mau ngabisin gua itu aja. Karena dia nggak bisa tembusin gua, gimana titik lemahnya nih? Karena kan setiap manusia pasti punya titik lemah. Jadi sampai saat ini dia masih berusaha buat ya untuk saat ini sih dia udah nggak berusaha karena emang udah kalah segala-galanya. Dan dukun pun kalau nggak ada duitnya nggak mungkin dikerjain dong. Nah udah kayak gitu sih intinya. Tetap waspada. Tapi banyak yang maksudnya setiap malam pun lu yang lu bilang nggak bisa tidur normal itu, entah selain dari dia, dari di luar santet itu selalu harus. Iya ada, selalu ada sesuatu kayak gini deh. Contohnya gue bukannya ngedaulin yang maha kuasa ya, gempa Palu. Gue selalu apa-apa tuh kalau bencana gue ngomong ke nyokap, kenapa ya hati itu benar-benar gelisah, nggak bisa tidur, terus pengen nangis. Ngapain sih lu gitu, mau ada bencana lagi, dia bilang gitu. Nyokap kan udah paham, nggak tahu, coba lihat berita nanti subuh habis salat subuh melihat SCTV apa lu. Jadi lu pekanya ke gelisah dan ke perasaan lu yang sebenarnya lu nggak ngerti kenapa ya. Tapi lu nggak benar-benar ngelihat kok kayak akan sesuatu gitu nggak sih? Iya, pasti mau ada bencana nih. Cuman bilang gitu dong, pasti mau ada bencana. Dia cuma nanya gini, nggak di dekat sini kan, dia bilang gitu. Nggak kok. Pokoknya kalau udah di dekat. Oh tapi lu sempat ngucap kayak akan ada bencana gitu. Pasti. Itu udah sekira-kiranya udah berapa kali Udah banyak. kejadian tuh? Dari gempa Banten, yang tsunami di Karangbolong, Seventeen. Iya. Nah itu gua ngomong. Dan Sebelum lu ngomong, gua sempat ngerasain gue yang pasti lu rasain? apa-apa selalu ngomong ke nyokap. Kalau yang di Banten itu apa yang lu rasain sama Ki? Sama dari gua itu dari sore juga. Dari sore kenapa ya awalnya tuh udah pengen sholat banget, pengen doain orang-orang lainnya. Terus ke maghrib terus sholat sama banget tuh beda. Kayak diem dong nih, dia ngomong nggak mikir apa-apaan. Kenapa ya? Terus hati ini benar-benar bergejolak. Emang tadinya pengen ke Anyer besokannya. Lu sendiri pengen ke sana. Pengen ke sono. Tapi memang ternyata Pengen ke Tanjung Lesung dulu. Pengen banget ke sono. tapi nggak jadi memang karena lu yang punya perasaan kayak gitu. Nggak enak kok. Nggak enak lah perasaan gitu enggak. Akhirnya ada berita gitu.
sering kayak gitu. Kemarin itu kan sempat briefingnya Ki Hmm. dan sempat ngomongin tentang benda-benda. Nah. Dan apa tuh? Benda apa tuh yang dari kemarin lu omongin? Oh, jadi kayak benda-benda pusaka kayak gitu kan. Nah, jadi gue tuh selalu ada sih sebenarnya beberapa benda yang di rumah. Sebenarnya kalau mau dibilang banyak, nggak terlalu banyak karena gue bukan orang yang selalu kemana-mana nih kan emang kelihatan kalau pusaka gitu ada cahayanya. Gue nggak selalu ngambil, narik gitu. Gue nggak kayak gitu. Kalau emang hak milik, gue selalu bilang ke rumah aja. Dan banyak yang ke rumah, kayak ada energi yang muncul, cahaya yang muncul ketika gue zikiran, gue manifestasiin, dan hasilnya baik buat gue, nggak berdampak besar buat keluarga gue, ibaratnya nggak ngefek yang negatif lah ke keluarga gue, itu gue ambil. Tapi ada beberapa yang lu ngerasa ini jangan gue ambil. Ada kayak yang waktu itu sempat kalau dibilang bambu kutub tapi dia udah berbentuk musikanya dia bentuknya macan kayak gini, dan itu energinya benar-benar ibaratnya merah. Kalau lu tolak, lu akan gimana? Enggak. Sama ke barang itu? Lu buang gitu aja? Gue bilang jangan ikut ke saya. Akhirnya dia hilang sendiri atau memang lu buang? Iya, gue buang gitu. Emang udah namanya udah wujud ya gue buang, langsung gue buang sekali, atau gue lemparin kemana, ya namanya manifestasi kita lemparin ke gede nggak mungkin turun lagi kalau pusaka kayak gitu. Dan gue bawa salah satu pusaka yang dari rumah gue. Oke. Salah satunya aja sih. Salah satu, sebenarnya banyak ya. Sebenarnya itu banyak. Dan itu nggak apa-apa sebenarnya di expose. Nggak apa-apa sih. Ini gue cukup kasih tahu barangnya aja. Dan ini gue dapat dari perjalanan astral, ibaratnya hadiah. Paham, tapi seperti sangat tidak masuk akal ya. Yeah. Lu bisa ngebawa barang yang maksudnya berbentuk sekarang, padahal dari perjalanan astral. Di sini. Dan di sebuah gunung, jadi orang bilang gunung itu buat pesugihan, orang bilang. Dan gue sempat nggak percaya itu. Tapi emang benar gue pas ngelakuin perjalanan astral ke sana, jadi di depan gue itu ada jin yang benar-benar bisa ngewujudin apa yang lu pengen di dunia. Kayak lu pengen duit, tapi kalau lu bisa ngelawan dia dengan iman lu yang kuat, lu bisa masuk ke dalamnya, lu bakalan dapet yang benar-benar ketemu ada alim ulama di dalamnya, dikasih nasihat, dikasih ini, dan dikasih hadiah kayak gini. Berarti lu ngelewatin semua itu makanya lu dapet hadiah itu? Insya Allah. Dan gak gampang buat, ya ibaratnya gue sempet bentrokan dulu sama yang di depan. Kenapa lu nolak kayak gini? Kenapa lu siapa? Gini lah ibaratnya. Ya sempat ada bentrokan energi dulu, terus pas gue udah ngeliat ke dalamnya bener-bener indah. Orangnya yang kangen, ya wes nih ini gitu. Ya enak lah kalau buat ngobrol sama dia gitu. Ibaratnya ya itu guru gaib gua lah. Dari yang jin tadi lu maksud tadi yang di dalam setelah kita ngelewatin jin itu, dan gue nggak bisa bilang dia siapa. Oh, ibaratnya jin kayak itu adalah setelannya kayak alim ulama. Jadi ini muncul setelah lu kelar zikir berarti. Dan itu muncul aja entah di mana. Dia langsung di depan sejadah dan dia berdiri. Ya kan kita diri nggak bisa, dan dia berdiri. Ini kalau didiriin di sini nggak bisa, tuh susah, nggak bakal bisa. Dia itu di sini berdiri dan masih panas. Oh itu masih panas, tapi lu ngerasa lu bawa saat perjalanan itu. Iya. Oke. Jadi kesimpulannya Ki, buat ini mungkin akan ada pro dan kontra. Iya pasti. Tentang kelebihan yang menurut gua ya memang sih kalau indigo itu agak berlebihan. Iya, ya bener. Di dalam Islam pun yang gua tahu, pendapat gua yang sering gua lihat referensinya, memang di Islam itu nggak ada yang namanya indigo. Iya benar. Cuma memang kalau memang ada kelebihan ya udah seperti kelebihan. Mungkin buat orang-orang yang nggak pernah ngerasain mistis, memang keluarganya nggak pernah yang ngerasain gaib, mungkin akan apaan sih ngomongin apa sih, terus dari cerita-cerita lu tuh mungkin kayak yang istilah kasarnya
bohong banget gak sih? Karena nggak make sense banget, nggak masuk logika banget gitu. Ya saran dari gue sih ya, saran dari gue untuk orang-orang yang belum emang atau belum pernah ngerasain hal gaib apapun, saran dari gue ya tingkatin aja keimanan, tingkatin sholat, tingkatin ibadah, karena dunia ini kita sama dunia gaib emang saling berdampingan. Kalau kita nggak percaya gaib, sementara gaib itu ada di rukun Islam, ya terus kita apa? Kayak gitu. Intinya tingkatin aja keimanan. Mau percaya Atau tidak. Karena kita memang benar-benar berdampingan. Iya. Itu intinya. Jadi terserah masing-masing persepsi dari kalian aja. Mau pro kontra atau apa, itu balik lagi ke diri kalian masing-masing. Intinya ambil sisi positifnya, positifnya adalah negatifnya. Ibadah. Jangan pernah tinggalin, selalu prioritasin ibadah. Mau percaya atau enggak pun, ibadah lah yang jadi taman buat kita. Iya, benar. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan dan mendengarkan podcast kita kali ini. Terima kasih juga kepada semua kru Titik Hitam Production yang udah bergabung di malam ini. Bersama dengan Titik Hitam Production, kalian bisa berbagi cerita-cerita pengalaman horor kalian. Kalian bisa ceritain pengalaman-pengalaman horor kalian di Instagram kami atau di Gmail kami. Linknya ada di deskripsi titikhitamproduction@gmail.com. Siapa tahu ada cerita menarik, kalian bisa berbagi cerita langsung di sini. Bergabung lagi dengan kita di lain waktu. Pastikan kamu berlangganan podcast Spotify sehingga kamu tidak akan melewatkan satu episode pun. Dan pastikan kalian jangan sendirian karena mereka pasti ada. Kami Titik Hitam Production pamit. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.